Apakah Anda tahu bahwa setiap kali Anda mengayunkan cangkul ke tanah, Anda sebenarnya sedang menjamin bahwa akhir pekan Anda bulan depan akan hancur berantakan? Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Hari ini kita akan membahas sebuah fakta yang akan mengubah cara Anda berkebun selamanya. Topik kita kali ini adalah kebenaran pahit tentang mencangkul taman. Saya berjanji, setelah menonton video ini sampai selesai, Anda akan memandang cangkul Anda dengan cara yang sama sekali berbeda, dan Anda akan menghemat ratusan jam kerja keras yang menguras keringat. Sebagian besar dari kita diajarkan bahwa untuk memiliki kebun yang indah, kita harus menggemburkan tanah dalam-dalam. Tapi tahukah Anda bahwa dengan menggali tanah, Anda sebenarnya sedang menanam rumput liar? Terdengar gila, bukan? Tulis di kolom komentar di bawah sekarang juga, seberapa sering Anda mencangkul kebun Anda sebelum menanam? Apakah setiap bulan atau setiap kali pergantian musim? Mari kita lihat berapa banyak dari Anda yang masih melakukan kebiasaan kuno ini. Sebelum kita masuk ke inti masalahnya, mari kita mundur sejenak dan melihat dari mana kebiasaan ini berasal. Selama berabad-abad lamanya, umat manusia telah membajak dan mencangkul tanah. Nenek moyang kita percaya bahwa membalik tanah adalah satu-satunya cara untuk memasukkan udara, membunuh gulma yang ada, dan membuat tanah menjadi cukup lunak untuk ditanami benih yang rapuh. Ini adalah tradisi pertanian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Alat bajak bahkan dianggap sebagai salah satu penemuan terpenting dalam peradaban manusia. Namun, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan tanah modern, para ahli biologi dan pakar pertanian organik mulai menyadari sebuah kesalahan fatal. Mereka mulai meneliti ekosistem mikroskopis di bawah kaki kita dan menemukan bahwa praktik tradisional membalik tanah secara agresif justru menciptakan siklus kerusakan yang tidak berkesudahan. Alam memiliki caranya sendiri untuk mengurus tanah, dan intervensi manusia yang terlalu keras, seperti mencangkul, seringkali malah merusak keseimbangan alami yang sudah terbentuk selama ribuan tahun. Pernahkah Anda menghabiskan waktu berjam-jam di akhir pekan, berkeringat di bawah terik matahari, hanya untuk mencangkul dan membalik tanah di kebun Anda? Anda melihat hamparan tanah coklat yang baru saja digali, terlihat begitu gembur, bersih dan rapi. Rasanya sangat memuaskan, bukan? Anda merasa telah melakukan tugas utama sebagai seorang tukang kebun yang rajin. Anda berpikir bahwa tanah yang bersih dari tanaman ini adalah kanvas kosong yang sempurna untuk bibit sayuran atau bunga kesayangan Anda. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan tanah tersebut jauh dari kata bersih dan damai. Mari kita bayangkan sebuah ilustrasi sederhana. Bayangkan Anda sedang membersihkan rumah, tetapi alih-alih membuang debunya ke tempat sampah, Anda justru menyapu semua debu dan kotoran itu langsung ke depan kipas angin yang sedang menyala dengan kecepatan penuh. Tentu saja kotoran itu akan menyebar kemana-mana, bukan? Nah, ironisnya, persis seperti itulah yang Anda lakukan pada kebun Anda saat Anda mencangkulnya. Anda mungkin merasa sedang membersihkan tanah dari gulma atau rumput liar yang mengganggu. Anda mencabutnya, membalik tanahnya, dan mengubur sisa-sisanya. Tapi faktanya, setiap ayunan cangkul yang Anda lakukan, Anda sedang membangunkan monster kecil yang tertidur pulas. Anda secara tidak sadar sedang menyebar masalah baru yang akan membuat punggung Anda makin sakit di kemudian hari. Lalu, apa sebenarnya monster kecil yang sedang tertidur itu? Untuk memahaminya, kita perlu berkenalan dengan sebuah konsep yang sangat penting dalam dunia botani, yaitu bank biji gulma. Tanah di kebun Anda bukanlah sekadar gumpalan lumpur mati. Ia adalah sebuah berangkas penyimpanan alami yang sangat besar. Selama bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, setiap rumput liar yang pernah tumbuh di sekitar area tersebut telah menjatuhkan ribuan bijinya ke tanah. Sebagian besar biji ini terkubur beberapa sentimeter di bawah permukaan. Di kedalaman yang gelap dan sejuk itu, biji-biji gulma ini berada dalam keadaan dorman atau tertidur lelap. Mereka tidak mati, mereka hanya menunggu dengan sangat sabar. Beberapa jenis biji rumput liar bahkan bisa bertahan hidup di dalam tanah selama lebih dari 50 tahun tanpa kehilangan kemampuannya untuk tumbuh. Bayangkan tanah kebun Anda seperti sebuah gudang raksasa yang berisi jutaan alarm jam yang sedang dimatikan. Selama mereka dibiarkan di tempat yang gelap dan tidak terganggu, mereka tidak akan pernah berbunyi. Mereka sama sekali tidak berbahaya bagi tanaman sayuran Anda jika mereka tetap berada di bawah sana. Namun, saat kita datang dengan membawa alat penggali, kita secara efektif membuka pintu gudang tersebut.
Sekarang mari kita bahas apa pemicu utama yang membangunkan biji-biji yang tertidur ini. Rahasianya ada pada kilatan cahaya matahari. Biji gulma memiliki mekanisme pertahanan dan kelangsungan hidup yang sangat luar biasa. Mereka dilengkapi dengan sensor cahaya alami yang sangat sensitif. Ketika Anda mencangkul tanah, Anda mengambil lapisan tanah dari bawah dan membaliknya ke atas. Dalam proses yang hanya memakan waktu beberapa detik itu, jutaan biji gulma yang tadinya berada di kegelapan tiba-tiba terpapar oleh kilatan sinar matahari. Bagi biji gulma, kilatan cahaya ini adalah sebuah sinyal yang berteriak, "Bangun, ini adalah waktu untuk tumbuh." Bahkan paparan cahaya selama kurang dari 1 detik saja sudah cukup untuk mengaktifkan proses perkecambahan mereka. Sebagai ilustrasi, bayangkan Anda sedang tidur nyenyak di kamar yang gelap gulita, lalu seseorang tiba-tiba membuka tirai jendela lebar-lebar di siang bolong. Tentu Anda akan langsung terbangun, bukan? Itulah tepatnya yang dirasakan oleh biji-biji rumput liar tersebut. Dengan bermaksud membersihkan lahan, Anda justru memberikan sinyal hijau kepada jutaan calon rumput liar untuk segera memulai hidup baru mereka dan bersaing dengan tanaman sayuran yang baru saja Anda tanam. Selain kilatan cahaya, ada faktor kedua yang tidak kalah penting yang membuat gulma bersorak kegirangan saat Anda mencangkul. Faktor itu adalah ledakan oksigen yang tiba-tiba. Ketika biji terkubur dalam-dalam, kadar oksigen di sekitarnya sangat rendah, yang membantu menjaga mereka tetap tertidur. Namun, ketika alat gali Anda memecah bongkahan tanah, Anda memasukkan sejumlah besar udara segar ke dalam struktur tanah tersebut. Bagi biji gulma yang baru saja terkena cahaya matahari, aliran oksigen tambahan ini bertindak layaknya minuman berenergi yang sangat kuat. Ini mempercepat metabolisme mereka secara drastis. Kombinasi mematikan antara cahaya matahari dan oksigen tinggi inilah yang menjelaskan fenomena yang pasti sering Anda alami. Anda mencangkul taman hingga bersih pada hari Minggu. Lalu tiba-tiba di hari Rabu, seluruh permukaan tanah sudah ditutupi oleh lapisan hijau halus yang ternyata adalah ribuan tunas gulma yang baru menetas. Anda mungkin menyalahkan angin yang membawa benih baru, tetapi kebenarannya adalah benih itu sudah ada di sana sejak awal. Anda sendirilah yang menanamnya kembali dengan cara membawa mereka ke permukaan dan memberi mereka nafas kehidupan yang mereka tunggu-tunggu. Disinilah kita perlu membongkar salah satu mitos paling besar dalam dunia pertamanan. Banyak orang bersikeras bahwa mereka harus mencangkul untuk memberikan aerasi pada tanah. Atau dengan kata lain, membiarkan tanah bernapas. Memang benar bahwa akar tanaman membutuhkan udara untuk tumbuh dengan baik. Tetapi, apakah membalik tanah dengan paksa adalah cara yang benar? Tentu saja tidak. Alam sudah memiliki sistem aerasinya sendiri yang jauh lebih efisien dan tidak merusak. Cacing tanah, serangga kecil, dan pergerakan akar tanaman adalah insinyur alam yang bertugas membuat rongga-rongga udara mikroskopis di dalam tanah. Mereka bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, menciptakan jaringan terowongan yang memungkinkan udara dan air mengalir dengan sempurna tanpa memicu pertumbuhan gulma. Ketika Anda menggunakan cangkul, Anda memang membuat tanah terlihat gembur sesaat. Namun, setelah hujan pertama turun, struktur tanah yang terganggu itu akan runtuh. Tanah akan memadat dan mengeras menjadi seperti beton. Jadi, tindakan yang Anda niatkan untuk menggemburkan tanah justru akan membuatnya semakin keras dalam jangka panjang, memaksa Anda untuk mencangkulnya lagi dan lagi dalam siklus yang melelahkan. Selain memicu gulma dan memadatkan tanah, mencangkul juga melakukan kerusakan parah pada kehidupan yang tidak terlihat oleh mata kita. Mari kita bicara tentang jaring makanan tanah. Di bawah permukaan tanah yang sehat, terdapat miliaran mikroorganisme, bakteri baik, dan yang paling penting, jaringan jamur mikoriza. Jamur ini bertindak seperti perpanjangan dari akar tanaman, membantu sayuran Anda menyerap air dan nutrisi dari area yang jauh. Jaringan jamur ini sangat halus dan rapuh. Ketika Anda memasukkan bilah logam tajam ke dalam tanah dan membaliknya, efeknya bagi kehidupan bawah tanah sama seperti sebuah gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter yang diikuti oleh serangan bulldozer raksasa. Anda menghancurkan kota-kota mikroskopis, memutus jaringan transportasi nutrisi, dan membunuh cacing tanah yang sedang bekerja keras untuk Anda. Tanaman yang ditanam di tanah yang baru saja digali dan dihancurkan ekosistemnya akan lebih rentan terhadap penyakit dan hama. Mereka tidak memiliki sistem pendukung alami dari mikroorganisme yang sehat.
Jadi, selain menanam gulma, Anda juga membuat sayuran Anda kelaparan dan lemah sejak hari pertama mereka dipindahkan ke kebun. Dampak buruk berikutnya dari mencangkul tanah sangat berkaitan dengan masalah air. Air adalah sumber kehidupan utama bagi taman Anda, terutama di musim kemarau yang panas. Tanah yang utuh dan tidak terganggu memiliki struktur seperti spons yang luar biasa. Ia ditutupi oleh lapisan pelindung alami, seperti daun kering atau sisa tanaman, yang menjaga kelembaban agar tidak mudah menguap. Namun, ketika Anda membalik tanah, Anda mengekspos lapisan tanah yang lembab langsung ke udara panas dan sinar matahari yang terik. Akibatnya sangat fatal. Kelembaban tanah akan menguap ke udara dengan kecepatan yang luar biasa. Tanah Anda akan mengering dengan sangat cepat. Sebagai ilustrasi, bayangkan menjemur pakaian yang basah. Pakaian yang dibentangkan lebar-lebar di bawah matahari akan jauh lebih cepat kering dibandingkan pakaian yang dibiarkan terlipat rapat, bukan? Hal yang sama berlaku untuk kebun Anda. Dengan mencangkul, Anda secara harfiah sedang menjemur tanah Anda. Ini berarti Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu dan air untuk menyiram tanaman Anda setiap hari. Tanah yang kering dan pecah-pecah juga membuat akar tanaman stres dan menghambat pertumbuhan sayuran yang sedang Anda usahakan. Lalu, jika mencangkul itu sangat buruk, apa solusi yang bisa kita gunakan? Mari saya perkenalkan Anda pada sebuah revolusi berkebun yang akan menyelamatkan punggung Anda dan waktu luang Anda. Metode ini dikenal dengan nama kebun tanpa gali atau Nordic gardening. Konsep dasar dari metode ini sangatlah sederhana namun brilian. Daripada kita merusak tanah dengan menggali ke bawah, kita justru membangun tanah ke atas. Kita meniru bagaimana cara hutan bekerja. Di alam liar, tidak ada yang datang membawa traktor untuk membalik tanah di lantai hutan, bukan? Daun-daun berguguran, hewan mati, ranting patah, semuanya menumpuk di permukaan tanah. Lama-kelamaan, tumpukan organik ini membusuk dan menciptakan lapisan humus yang sangat kaya dan subur, sementara tanah di bawahnya tetap utuh dan gembur. Dalam metode tanpa gali, kita mengaplikasikan prinsip yang sama. Kita membiarkan bank biji gulma tetap tertidur lelap di dalam kegelapan di bawah sana. Kita sama sekali tidak menyentuhnya. Sebagai gantinya, kita menempatkan bahan organik baru di atas permukaan tanah yang sudah ada, menciptakan tempat tidur yang sempurna untuk tanaman kita tanpa membangunkan masalah. Bagaimana cara memulai kebun tanpa gali ini secara praktis? Langkah pertama yang paling krusial adalah mematikan gulma atau rumput yang sudah ada di permukaan tanpa mencabutnya. Disinilah pahlawan tak terduga kita muncul, yaitu kardus bekas. Ya, kardus coklat biasa yang sering Anda buang setelah menerima paket. Kardus adalah senjata rahasia tukang kebun organik. Anda cukup menggelar lembaran kardus yang tebal menutupi seluruh area kebun yang ingin Anda tanami. Pastikan pinggirannya saling tumpang tindih agar tidak ada celah cahaya yang bisa masuk. Kardus ini akan bertindak sebagai lapisan penghalang cahaya yang sangat efektif. Rumput dan gulma yang berada di bawah kardus akan mati perlahan karena kelaparan cahaya matahari. Mereka akan membusuk dan menjadi makanan bagi tanah. Jangan khawatir tentang kardusnya, karena dalam beberapa bulan, kardus yang terbuat dari serat kayu ini akan sepenuhnya terurai dan dimakan oleh cacing tanah. Ini adalah contoh sempurna bagaimana kita menyelesaikan masalah gulma yang ada saat ini, sekaligus mencegah biji gulma baru dari bawah tanah untuk naik ke atas. Sangat jenius dan tanpa perlu mengeluarkan setetes keringat pun. Setelah kardus terpasang rapi, langkah selanjutnya adalah memberikan makanan utama bagi kebun baru Anda. Di atas lapisan kardus tersebut, Anda harus menaburkan lapisan kompos yang tebal. Kompos adalah emas hitam bagi para pekebun. Sebarkan kompos setebal kurang lebih 10 hingga 15 cm. Lapisan kompos inilah yang akan menjadi media tanam utama Anda. Anda bisa langsung menanam benih sayuran atau memindahkan bibit tanaman Anda langsung ke dalam kompos ini. Kompos memiliki sifat yang luar biasa. Ia sangat gembur, menahan air dengan sempurna, dan kaya akan nutrisi yang siap diserap oleh akar tanaman. Karena kompos ini ditempatkan di atas permukaan, ia bebas dari biji gulma berbahaya yang bersembunyi di tanah asli Anda. Sesekali, mungkin ada 1 atau 2 benih rumput yang terbawa angin dan jatuh ke atas kompos Anda. Tetapi karena kompos ini sangat gembur dan gampang diatur, Anda bisa mencabut rumput liar kecil itu hanya dengan 2 jari Anda secara santai, tanpa perlu menggunakan alat apapun.
Perawatan harian kebun Anda akan berubah dari pekerjaan fisik yang berat menjadi kegiatan santai yang menyenangkan. Anda mungkin bertanya-tanya, jika kita tidak menggali, bagaimana nutrisi dari kompos di atas bisa sampai ke akar tanaman yang dalam? Jangan khawatir, karena alam telah menyediakan pekerja gratis untuk Anda. Begitu Anda berhenti mengganggu tanah dengan cangkul, populasi cacing tanah di kebun Anda akan meledak secara signifikan. Cacing tanah sangat menyukai kondisi yang gelap, lembab, dan kaya makanan di bawah lapisan kardus dan kompos Anda. Mereka akan naik ke permukaan di malam hari, mengambil partikel kompos, dan membawanya turun jauh ke dalam tanah asli. Saat mereka bergerak naik dan turun, mereka meninggalkan kotoran cacing yang merupakan pupuk alami terbaik di dunia. Cacing-cacing inilah yang akan mengambil alih tugas mencangkul untuk Anda. Mereka membajak tanah secara perlahan, lembut, dan tanpa membawa biji gulma ke atas. Terowongan yang mereka buat akan memastikan tanah Anda memiliki drainase air dan sirkulasi udara yang sempurna. Biarkan para pekerja kecil ini melakukan pekerjaan berat, sementara Anda bisa duduk santai menikmati secangkir kopi di teras rumah Anda. Keuntungan jangka panjang dari beralih ke metode tanpa gali ini sungguh luar biasa. Di tahun pertama, Anda mungkin perlu usaha sedikit untuk mencari kardus dan kompos. Namun di tahun kedua, ketiga, dan seterusnya, pekerjaan Anda akan berkurang hingga 80%. Anda akan melihat kebun yang hampir sepenuhnya terbebas dari serangan gulma yang masif. Tanah Anda akan menjadi sangat subur, gelap, dan memiliki aroma manis khas tanah hutan yang sehat. Tanaman sayuran Anda akan tumbuh lebih besar, lebih kuat, dan lebih tahan terhadap serangan hama karena mereka didukung oleh jaringan jamur mikorizа yang utuh dan tidak terganggu. Ini adalah paradoks yang sangat indah dalam dunia perkebunan. Semakin sedikit intervensi keras yang Anda lakukan, semakin banyak hasil panen yang akan Anda dapatkan. Anda akan belajar untuk bekerja sama dengan alam, bukan melawannya. Pada akhirnya, Anda akan menyadari bahwa meletakkan cangkul di gudang dan membiarkannya berdebu adalah keputusan terbaik yang pernah Anda buat untuk keindahan dan produktivitas taman belakang rumah Anda. Inilah titik balik yang harus kita sadari. Selama bertahun-tahun, tanpa kita sadari, kita telah terjebak dalam lingkaran setan yang kita ciptakan sendiri. Kita mencangkul untuk membasmi rumput, namun yang terjadi adalah kita memberikan kehidupan baru bagi jutaan gulma yang tertidur. Dengan memahami metode kebun tanpa gali, kita tidak hanya menghemat energi dan waktu kita yang berharga, tetapi kita juga sedang menyembuhkan bumi, 1 meter persegi pada satu waktu. Kita mengembalikan ekosistem tanah ke kondisi alaminya yang kuat. Terima kasih banyak telah menemani saya mengungkap kebenaran ini sampai akhir. Jika Anda merasa video ini membuka mata Anda dan memberikan wawasan baru yang berharga, pastikan Anda menekan tombol suka, berlangganan saluran ini untuk tips berkebun cerdas lainnya, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda yang masih hobi menyiksa punggung mereka dengan cangkul. Sekarang giliran Anda untuk bersuara. Tantangan apa yang paling Anda takuti jika mencoba metode tanpa gali ini di rumah Anda? Apakah mencari kardus atau mengumpulkan kompos? Tuliskan pengalaman atau keraguan Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.